Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dua guru di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, tewas ditembak kelompok bersenjata. Berbuat onar dan ancam pemilik warung makan, seorang pemuda di Mimika ditangkap polisi. Gubernur dan Kapolda pastikan pemungutan suara ulang di 4 TPS Kabupaten Teluk Wondama berlangsung lancar dan aman. Jenazah Octavianus Rayo dan Jonathan Renden Sabtu lalu disemayamkan di RSUD Mimika. Sebelumnya akhirnya dibawa keluarga pulang ke kampung halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan. Kedua guru ini merupakan korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Penembakan terjadi Kamis pekan lalu. Octavianus yang sehari-hari mengajar di Sekolah Dasar Negeri Beoga didatangi KKB yang langsung menembak mati korban di tempat. Jenazah Octavianus lalu disemayamkan di Puskesmas Beoga. Rencananya hari Jumat, jenazah akan diterbangkan ke Mimika namun tidak ada pesawat terbang karena Bandara Beoga dikuasai KKB. Sementara jalan darat belum ada. Pada hari Jumat, Jonathan Renden yang juga guru honorer berusaha mengambil terpal untuk menutup jenazah Octavianus. Namun ia juga ditembak dari arah gunung. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Dan kita lagi berusaha untuk menggeser tambahan perkuatan ke Beoga untuk bisa mengungsikan para pendatang yang ada sudah berkumpul di pos tentara untuk dibawa ke kampung Beoga dan nanti kita membawa keluar ke Sudapa. Nah, kita ini memang karena membutuh waktu yang bisa masuk mungkin nanti ke helikopter kita, sehingga tentunya kan ada keterbatasan di tempat yang tinggi ini kita tidak bisa. Kita akan bawa semua ke Sudapa. Kita dari Polsek Beoga itu kan sudah ada anggota BRIMOB juga di sana 25 orang. Kita hari ini itu juga akan mendorong juga tim tindak dari Satgas Limongkawi untuk melakukan penegakan hukum di sana. Sehingga saya minta teman-teman bersabar. Apabila tim tindak telah sampai, kita akan melakukan pengejaran terhadap mereka. Selama 2 hari, jenazah korban berada di Puskesmas Beoga dengan pengawalan ketat aparat TNI Polri yang hanya berjumlah 45 personel. Sementara KKB berjumlah 75 orang dengan bersenjata lengkap. Baru pada hari Sabtunya aparat berhasil menguasai Bandara Beoga. Kedua jenazah beserta 7 guru lainnya yang trauma akhirnya bisa diterbangkan ke Mimika. Kalau ada informasi katakan bahwa saya diculik KKB itu tidak betul. Iya. Nah, memang jadi anggota pikir saya diculik karena pada saat korban ini dengan saya berpapasan begini berdiri tapi dia yang kena tembak, saya lari. Nah, cuman karena petugas yang jemput korban ini tidak temukan saya. Nah, kemudian dia dobrak pintu, dia cari saya tidak ada. Makanya anggota di atas pikir saya diculik. Padahal saya itu melarikan diri, menyelamatkan diri. Tetapi saya tidak di Rumah penduduk waktu itu. Saya ke rumah penduduk dulu baru keluar lagi dari situ. Makanya rasa kurang nyaman. Iya. Baru ke Koramil. Itu sampai Koramil sekitar jam berapa? Saya sekitar mungkin 2 jam kah? 2 jam di tempat persembunyian baru tim yang jemput mayat ini, jenazah ini dilewati saya. Begitu. Jadi tempat saya sembunyi dia lewat situ, di situ. Karena saya dengar pakai bahasa umum, makanya saya buang suara. Saya keluar dari semak-semak. Semak-semak. Memang anggota pikir saya diculik karena dia tidak temukan saya. Itu saya merayap itu sekitar mungkin 30 menit. Tapi yang di tempat sembunyi itu yang lama. Saya selaku tokoh masyarakat Toraja sangat menyayangkan dan sangat menyesalkan profesi seorang guru yang begitu mulia
yang mendidik kita punya anak-anak, dan mereka tidak semua guru itu bertahan di pedalaman. Tidak semua guru itu, entah itu guru honorer atau itu ASN, tidak semua bisa bertahan di pedalaman. Ini dua korban masyarakat kami, guru yang terbaik dan tinggal di pedalaman bersama dengan keluarganya, lalu diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi kami mengutuk keras tindakan ini. Terus kami memohon supaya aparat perlu juga menjaga diri, tapi harus kami mohon supaya betul-betul memproteksi, menjaga keamanan masyarakat di seluruh tanah Papua. Tidak ada yang terkecuali. Dalam 1 bulan ini ada beberapa masyarakat kita yang korban. Mereka adalah rakyat sipil, mereka mencari nafkah. Baru saya pikir tidak ada hubungan-hubungan dalam bentuk apapun soal masyarakat yang ada di pegunungan. Mereka hanya betul-betul menjalankan profesinya selaku guru. Dinas Pendidikan Papua meminta aparat kepolisian dan TNI mengamankan seluruh guru di pedalaman karena serangan ini merupakan ancaman berbahaya bagi tenaga pengajar. Kita memberikan himbauan kepada semua guru-guru yang ada di daerah-daerah yang punya potensi untuk adanya konflik, supaya kalau dari lingkungan saudara-saudara lihat guru-guru lihat tidak aman, lebih baik keluar dulu, cari tempat perlindungan yang dekat dengan Koramil kah atau polisi kah. Ini penting karena situasi ini kan kita tidak bisa membaca. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, memang saya selalu terus masih ulang-ulang memberikan himbauan kepada masyarakat dan lingkungan. Mari berikan support dan dukungan kepada guru-guru. Mereka ini tidak ada punya masalah apa-apa dengan semua siapapun di situ. Ini mereka kan, kalaupun dia punya kios, kita kan tidak bisa melarang orang yang setiap saat ada datang ke kios itu. Yang datang belanja polisi kah, tentara kah, masyarakat kah, siapa? Orang ini punya kios, begitu. Karena kita tidak bisa melarang itu. Jangan mencurigai sesuatu, lalu nyawa menjadi taruhannya, tidak boleh. Agama apapun di dunia ini pasti melarang hal yang berkaitan dengan pembunuhan. Kesalahan apa paling tertinggi pun, dia apalagi seorang guru. Jenazah kedua korban yang tewas Minggu kemarin diterbangkan ke kampung halamannya di Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Polisi saat ini telah mengirim pasukan tambahan, yaitu 1 peleton Brimob dan tentara untuk mempertebal pengamanan di distrik Beoga. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Berhati-hatilah ketika mengunggah komentar di media sosial, seperti yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Merauke. Wanita ini mengunggah komentar yang bernada menyudutkan aparat kepolisian. Dalam komentarnya tersebut, wanita ini mengaku telah menyogok oknum polisi sebesar Rp300.000 agar suaminya yang tertangkap karena melanggar lalu lintas dibebaskan. Ternyata komentar tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Polisi meminta ibu rumah tangga ini meminta maaf karena telah memberitakan kabar bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ulia. Saya ingin mengklarifikasi terkait komentar saya di info kejadian Merauke yang mengatakan bahwa suami saya tidak memakai helm dan akhirnya harus membayar 300.000 di om polisi. Itu tidak benar. Yang sebenarnya adalah suami saya membayar tilang melalui transfer Briva. Jadi saya mohon maaf apabila komentar saya tersebut membuat nama kepolisian menjadi buruk karena akibat komentar tersebut. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita meminta warga agar bijak dalam bermedia sosial karena setiap unggahan yang bersifat hoaks dan memberitakan bohong bisa diproses secara hukum. Di info kejadian ataupun di media sosial, saya menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Merauke, tolonglah mari kita bijak dalam bermedia sosial. Sebab dengan kita menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya atau dapat menyebabkan penyebaran hoaks sehingga dapat ditindak dengan undang-undang informasi. Satuan Lantas Polres Merauke akhirnya memaafkan wanita ini dan meminta agar tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemuda bernama Robert ini nekat merusak warung makan bakso di Jalan Busiri Mimika Minggu kemarin. Ia langsung ditangkap polisi dan dibawa ke kantor Polsek Mimika Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut saksi, dalam kondisi mabuk, Robert datang ke warung makan untuk meminta makanan. Setelah diberikan makanan, Robert malah berbuat onar. Ia memukul si pemilik warung dan mengejarnya dengan sebilah pisau. Kejadian tersebut memancing perhatian warga yang kemudian bersama polisi mendatangi warung makan dan menangkap pelaku. Sementara si pemilik warung langsung dibawa ke RSUD untuk mendapatkan perawatan. Tadi ada TKP di Busiri Ujung, di mana tersangka atas nama Robert mabuk dan meminta makan di warung bakso. Setelah itu para pemilik memberikan makanan, namun yang bersangkutan masih ribut memegang senjata tajam berupa pisau, mengejar pemilik warung. Akhirnya kita mendapat informasi dan kita respon langsung ke warung tersebut dan kita mengamankan. Saat ini Robert masih diamankan di Mapolsek Mimika. Polisi akan meminta pertanggungjawaban pelaku karena telah melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap pemilik warung. Namun Robert sulit memberikan keterangan karena kondisinya masih mabuk berat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sejumlah petugas gabungan TNI, Polri, BNN bersama petugas lapas melakukan sidak peredaran narkoba di lapas kelas 2B Manokwari Sabtu lalu. Dalam sidak kali ini tidak ditemukan narkotika dan obat-obatan terlarang, melainkan sejumlah barang berbahaya seperti pisau, peralatan elektronik, dan sejumlah peralatan pertukangan. Untuk memastikan tidak ada peredaran narkotika, petugas melakukan pemeriksaan urin, baik terhadap para sipir maupun tahanan. Jadi penggeledahan lagi, bahkan 1 atau 2 lagi ketemu, tidak bisa dievaluasi. Jadi ini adalah upaya yang kita lakukan di Lapas Manokwari, dan untuk menindaklanjuti juga hasil dari penggeledahan terakhir Bapak Kakamil, kami sudah membuat hotel pas. Sementara itu di Merauke, petugas gabungan juga menelusuri seluruh sel di lapas kelas 2B Merauke untuk mencari narkoba, namun hasilnya nihil. Saat memeriksa bagian luar ruangan, petugas menemukan ponsel yang tergantung di atas pohon. Salah satu napi saat diinterogasi akhirnya mengakui ponsel tersebut miliknya. Razia di lapas kelas 2B Merauke ini diduga sudah bocor, namun Kalapas Merauke Nyamingun membantahnya. Menurut dia, rencana razia baru ia ketahui 1 jam sebelumnya. Kalau saya bilang bocor, saya sendiri merahasiakan karena saya memberitahukan kepada pegawai itu sudah mau maghrib, saya teleponin semua, saya panggil untuk saya ajak ngopi bersama, saya bilang begitu. Saya tidak bilang untuk mau ada razia. Lapas kerap disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba. Narapidana justru aman mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. James Aisoki dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke. Menjelang Ramadan sudah menjadi tradisi warga berziarah ke pemakaman, seperti di Pemakaman Umum Yobar Merauke. Sejak Sabtu lalu ramai didatangi ratusan orang untuk berziarah ke makam keluarga atau kerabat. Tentu kedatangan peziarah ini mendatangkan rezeki tersendiri bagi penjual bunga. Mereka berjejer di sepanjang areal pemakaman untuk menawarkan berbagai macam bunga tabur. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang hanya datang setahun sekali. Bunga kertas ini ya. Daun pandan ada berapa macam? 3. 4 macam ya. Ibu ini kalau jualnya berapa satu bungkus Ibu? Satu bungkus ya? Iya. Yang begini satu bungkus begini ya? Iya. Ini berapa satunya jualnya? 10.000. 10.000. Kalau dengan air berapa? Air 5.000. Air 5.000 jadi 15.000. Ibu kalau biasa satu hari bisa laku berapa banyak Ibu? Dari bunganya saja. Bunganya saja ya. Kemarin laku berapa banyak Ibu? Tidak ada, anak-anak cuma taruh sedikit saja. Ada 10 bungkus? Iya. Lumayan ya, ini artinya jualan dadakan Bu ya? Juga, ya. Habis ya? Bunga apa saja? Bunga kertas? Bunga kertas, terus? bunga asoka,
Daun pandan juga ya. Pandan. Ibu ini ambilnya di mana Ibu bunga-bunga ini? Biasa beli. Beli, ambil di kota ya. Nah kalau jual satu bungkus ini berapa Ibu? 10.000. Kalau air? Air 5.000. Kemarin banyak yang belanja Ibu? Iya kemarin lumayan. Lumayan. Terjual berapa bungkus Ibu? Dapat uang berapa kemarin? Kemarin taruh 20. 20 ya. Dari hasil penjualan kembang ini mereka bisa meraup uang setiap harinya antara 150 hingga 250 ribu rupiah. Tradisi ziarah makam ini biasanya berlangsung selama sepekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah pemuda dari organisasi gereja di Manokwari, Papua Barat, minggu kemarin menggelar aksi penggalangan dana guna membantu korban banjir bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka tergerak atas penderitaan yang dialami masyarakat di NTT yang banyak menderita akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Kelompok pemuda di Manokwari ini mendatangi satu persatu pengendara motor yang berhenti saat lampu merah. Mereka meminta sumbangan seikhlasnya, sumbangan yang nantinya setelah terkumpul akan disalurkan ke korban banjir bandang di NTT. Di siang hari ini kami melakukan penggalian dana itu untuk saudara kita yang terkena musibah di Nusa Tenggara Timur. Dan dengan penggalian dana ini semoga semakin banyak dan semoga dapat membantu keluarga kami yang sedang mengalami musibah di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga membuka posko induk bagi relawan yang ingin memberikan bantuan korban di NTT. Posko tersebut akan dibuka selama 2 minggu ke depan. Para pemuda ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Manokwari yang bersedia andil dalam aksi kemanusiaan ini. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Sabtu lalu meninjau langsung 4 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Keempat TPS tersebut adalah TPS 05 di Kampung Wasior, TPS 04, TPS 14, dan TPS 09. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemilihan suara ulang di Kabupaten Teluk Wondama setelah mengabulkan gugatan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan keputusan MK tersebut harus didukung karena 4 pasangan calon yang bertarung adalah putra terbaik Teluk Wondama. Berjalan aman, tertib, dan lancar sehingga pada akhirnya siang hari nanti sudah bisa putuskan, ditetapkan di tingkat TPS ini. Nanti terus berlanjut secara berjenjang dan kita harapkan hasil ini ya sampai ke KPU provinsi maupun pusat dan pada akhirnya ke MK, dan kita harapkan ya keputusan terakhir apapun keputusan ya kita harus dukung ya siapapun. Pemerintah daerah berharap masyarakat di Wondama tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar tahapan pilkada berjalan baik sampai dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Mengimbau kepada para paslon, apabila ada permasalahan setelah PSU hari besok, silakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, prosedur baik melalui Gakumdunya maupun prosedur hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pemilihan suara ulang di Kabupaten Teluk Wondama dikawal ketat polisi dan tentara sehingga berjalan dengan aman dan lancar, serta tetap menerapkan prokes secara ketat disiplin. James Aisoki melaporkan dari Teluk Wondama, Papua Barat. TNI Angkatan Udara memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75. Peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ini dilangsungkan Sabtu lalu secara sederhana di Pangkalan TNI Angkatan Udara Merauke. Dalam kilas balik, selama setahun terakhir, semenjak pandemi merebak, TNI Angkatan Udara telah berperan penting dalam membantu menekan penularan COVID-19. Dengan kekuatan armada udara, TNI Angkatan Udara membantu mendistribusikan kebutuhan medis di Merauke. Saat Bandara Mopah di Merauke ditutup, pesawat Hercules dan Boeing milik TNI Angkatan Udara membantu mendistribusikan baju hazmat, obat-obatan, alat tes COVID-19, hingga sampel tes yang harus dikirim ke laboratorium di Jayapura. Tanpa bantuan TNI Angkatan Udara, distribusi akan terhambat dan sulit dilakukan.
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Merauke Kolonel Herdi Arif mengatakan TNI Angkatan Udara tetap berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat secara profesional. Di masa pandemi ini tentunya banyak yang sudah dilaksanakan TNI AU. Yang pertama itu pengamanan untuk personil itu sendiri dalam personil TNI Angkatan Udara. Kemudian tentunya kita membantu program-program pemerintah dalam melaksanakan penanganan pandemi ini, dari mulai mendatangkan rapid test dari luar negeri, kemudian vaksin, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan membantu pemerintah daerah serta pemerintah pusat, khususnya membantu Satgas COVID-19. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-75 di Merauke kali ini dilangsungkan untuk kalangan internal. Biasanya peringatan HUT TNI Angkatan Udara berlangsung meriah dengan menyelenggarakan pesta rakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim Persipura Jayapura turut ambil bagian dalam gembiar vaksinasi massal yang dilaksanakan pemerintah Kota Jayapura selama sepekan ini. Vaksinasi dilakukan terhadap seluruh pengurus dan pemain sepak bola Persipura Jayapura. Selain untuk menjaga imunitas tubuh dari paparan COVID-19, vaksinasi ini merupakan salah satu syarat bagi klub sepak bola yang akan berlaga di Piala AFC bulan depan. Tim Persipura dan tim Bali United merupakan wakil Indonesia dalam Piala AFC Cup tahun 2021. Ya, kegiatan hari ini kita memang mengikuti salah satu protokol administrasi untuk AFC nanti, apalagi kita mau menuju ke luar negeri ya, sehingga kita harus melakukan proses vaksinasi ini. Kita harus bersyukur manajemen cepat memberi tanggapan kepada hal itu, dan kita sudah melakukan salah satu protokol administrasi ya. Semoga semua lancar dan sudah ada kendala apapun, sehingga pada saat kita tampil di AFC nanti kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Itu yang menjadi tujuan utama dari kegiatan kita sore hari ini. Selain Kapten tim Persipura Boas Solosa, sejumlah pemain lawas Mutiara Hitam terlihat santai saat divaksin. Tak terkecuali pelatih kepala Persipura Jackson F. Tiago. Setelah selesai divaksin, tim Persipura akan menggelar latihan di Kota Jayapura. Mereka akan berlaga di babak penyisihan AFC Cup 2021 yang akan digelar 19 Mei mendatang. Fando melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.